Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ahmadi Eko Sugiri, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit AD Muhammad Jun Sintang. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan penyuluhan tentang kesehatan selama bulan puasa. Saya sedikit menyitir perintah dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Sebagai muslim, tentu kita semua mengharapkan dan selalu menantikan kehadiran bulan puasa, bulan Ramadan, di mana selama bulan Ramadan kita bisa melaksanakan ibadah puasa, dan selama bulan Ramadan kita akan mendapatkan pahala yang lebih banyak daripada yang di lain waktu. Kewajiban puasa diwajibkan atas kita semua, ya. Tentu ada saudara kita yang tidak bisa berhalangan atau berhalangan untuk melakukan ibadah puasa. Misalnya beliau-beliau yang sedang dalam perjalanan, beliau yang sedang dalam keadaan sakit, ataupun beliau yang sedang dalam keadaan berhalangan yang bersifat menetap. Ya, semua tadi ada keringanannya selama bulan puasa dan kita bisa pelajari di ilmu fikih. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang tips kesehatan selama bulan puasa. Ibadah puasa dilaksanakan dengan menahan makan dan minum yang dilaksanakan mulai dari subuh sampai dengan maghrib. Kalau kita hitung waktunya kira-kira 13 jam kita menahan makan dan minum, ya. Tentu hal itu adalah hal yang lama, tetapi kita tidak perlu khawatir karena apa yang dilaksanakan tadi masih merupakan batas kemampuan fisiologis tubuh manusia. Kita tahu kalau kita menahan makan, menahan minum selama 12 atau 13 jam, tubuh kita masih bisa mengkompensasi atau menyesuaikan diri, ya. Kita tahu orang yang tidak makan dalam 1 minggu pun masih bisa bertahan, ya. Tetapi orang yang tidak minum kalau berlangsung lama memang bisa mengganggu kesehatan. Tetapi yang kita laksanakan selama bulan puasa, ya, itu kan kira-kira hanya 13 jam. Itu masih merupakan hal yang fisiologis. Apa yang harus kita perhatikan ataupun yang harus kita antisipasi selama bulan puasa ataupun selama melaksanakan puasa Ramadan? Nomor 1, ya, kita harus menjaga tubuh kita jangan sampai kekurangan cairan. Kebutuhan cairan kita dalam sehari semalam kira-kira 30 ml per kilogram berat badan. Anggap saja kalau berat badan kita antara 50 sampai 60 kilo, ya, jadi kebutuhan cairan kita kira-kira 1,5 sampai 1.800 ml dalam sehari semalam. Itu diwujudkan kalau kita hitung misalnya dengan gelas air mineral itu kira-kira 6 sampai 8 gelas air mineral, ya. Tentu saya pesankan kepada pendengar semua yang melaksanakan ibadah puasa, jangan sampai kita kekurangan cairan. Usahakan waktu kita buka, waktu kita sahur, dan waktu dimana kita masih memungkinkan untuk minum, kita bisa menghitung berapa cairan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kira-kira kebutuhan cairan kita adalah 30 ml per kilogram berat badan. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Segera, ya. Jadi kalau secara fikih itu kan ada keutamaan puasa. Di sana keutamaan puasa adalah
salah satunya adalah mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan untuk berbuka puasa. Ya. Ini artinya apa? Ini meminimalkan waktu di mana kita kekurangan tenaga ataupun waktu kalori tidak masuk ke dalam tubuh kita. Dengan mengakhirkan sahur, makan sahur, dan menyegerakan berbuka puasa, jadi kita memperpendek waktu di mana kita kekurangan tenaga. Kemudian tips yang lain adalah waktu kita berbuka puasa, usahakan kita berpuasa dengan bahan makanan yang segera bisa menaikkan kadar gula kita. Iklan itu adalah berbukalah dengan yang manis. Maksudnya adalah kalau yang manis itu adalah bahan makanan yang bisa segera memberikan tenaga ke dalam tubuh kita. Tentu ada patokannya. Pada penderita-penderita yang menderita diabetes tentu tidak berlebih, tetapi pada orang yang tidak menderita diabetes itu lebih bebas. Kemudian tips yang ketiga adalah kita tetap harus mencukupi kebutuhan gizi kita berupa vitamin, ya, ataupun serat makanan. Itu bisa didapatkan dari konsumsi buah dan sayur. Silahkan nanti waktu berbuka puasa usahakan kita banyak memakan makanan yang mengandung serat dan cairan, ya, bisa kita dapatkan dari buah-buahan dan sayur, ya. Jadi jangan sampai kita mengkonsumsi waktu berbuka puasa ataupun makan sahur terlalu banyak makan makanan yang kurang serat, misalnya goreng-gorengan. Itu lebih baik dibatasi, lebih baik perbanyak makanan yang serat-seratnya cukup, misalnya buah-buahan dan sayur. Kemudian tips yang keempat adalah pada orang-orang yang menderita penyakit kronis di mana memerlukan konsumsi obat-obat jangka panjang, misalnya hipertensi, misalnya diabetes, itu tetap harus dikonsumsi, ya. Untuk obat-obat diabetes tentu ada penyesuaian dosis, ya. Ya, lebih baik kalau Bapak Ibu menderita diabetes dan ingin tetap bisa berpuasa, berkonsultasi dulu dengan dokter untuk penyesuaian dosis obat-obat diabetesnya. Pada dasarnya adalah kita harus mengurangi risiko gula darah turun terlalu rendah pada saat siang. Pada saat siang kita tidak makan, itu tentu risiko gula darah kita bisa menjadi turun terlalu rendah. Itu harus diantisipasi dengan penyesuaian dosis obat untuk diabetesnya. Biasanya obat yang diminum waktu buka puasa, ya, ataupun kalau yang untuk sahur itu dosisnya dikurangi. Tetapi untuk pastinya saya menganjurkan Bapak Ibu yang ingin berpuasa dan menderita diabetes berkonsultasi dengan dokter. Kemudian obat-obat anti hipertensi itu tetap harus dikonsumsi. Obat-obat hipertensi ada juga yang mempunyai efek memperbanyak jumlah air kencing. Itu tentu berisiko bisa menyebabkan kekurangan cairan pada saat Bapak Ibu berpuasa. Maka nanti silahkan konsultasi ke dokter untuk penyesuaian obat-obat yang mempunyai efek memperbanyak jumlah air kencing. Dengan menyesuaikan dosis obat, dengan menyesuaikan cairan yang masuk, dengan menyesuaikan kalori dan serat makanan yang masuk, insya Allah kita bisa tetap berpuasa dalam keadaan yang sehat. Untuk Bapak Ibu yang sudah berusia lanjut dan memang masih memungkinkan dan berkenan untuk melakukan ibadah puasa, ada beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, ya tentu harus ada keluarga yang lain yang bisa mengawasi untuk bisa mengawasi ataupun seandainya ada kondisi-kondisi darurat bisa memberikan pertolongan segera. Jangan sampai kekurangan cairan, ya. Pada orang usia lanjut minum itu ataupun sensasi rasa
haus itu biasanya tidak sebagus pada orang yang masih usia muda. Maka risiko untuk kekurangan cairan sangat besar. Pada dasarnya ya, kita semua tentu ingin bisa melaksanakan puasa selama bulan Ramadan ini ya. Kami tadi sudah menyampaikan tips dan trik bagaimana melaksanakan puasa dalam keadaan yang tetap sehat dan bagaimana menyikapi puasa pada orang yang menderita penyakit kronis. Intinya yang pertama, hindarkan risiko kekurangan cairan ya, dengan minum air dengan jumlah yang cukup. Yang kedua, hindarkan gula darah turun terlalu rendah dengan cara mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Yang ketiga adalah tetap mengkonsumsi obat-obat rutin yang biasa dikonsumsi dan memang ada penyesuaian dosis pada saat sedang berbuka puasa. Silahkan konsultasikan ke dokter terdekat apabila Bapak Ibu mengalami keraguan ataupun ingin mendapatkan informasi lebih lanjut untuk bisa melaksanakan puasa secara sehat. Terima kasih, informasi yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Pesan sehat untuk yang berpuasa di masa pandemi COVID-19. Kepada pendengar semua, tetap kami sampaikan, kita tetap semangat melaksanakan ibadah puasa dengan tetap mengindahkan aturan pemerintah. Physical distancing, kita harus menjaga jarak. Kita tetap harus social distancing, menghindari kerumunan. Sehingga lebih baik selama masa puasa ini kita tetap bisa melaksanakan ibadah di rumah.